Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu wa dinil haq liyuzhirahu ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa la rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Genta Permata Putra. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Padang, jurusan D3 Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan makalah saya mengenai sholat jamak dan sholat qashar. Teman-teman tentu sudah tahu apa itu sholat qashar dan sholat jamak. Di sini saya akan sedikit mengulas apa itu sholat jamak dan apa itu sholat qashar. Yang pertama kita membahas yaitu mengenai sholat qashar. Sholat qashar secara bahasa artinya mengurangi atau meringkas. Sedangkan secara istilah, sholat qashar adalah mengurangi bilangan rakaat pada sholat fardu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dari beberapa definisi di atas, kita dapat menarik kesimpulan. Sholat qashar adalah memendekkan rakaat sholat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang boleh dikasarkan menurut kesepakatan alim ulama yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat subuh dan sholat maghrib tidak boleh dikosarkan. Karena jika sholat subuh dikosarkan, maka rakaat yang tersisa hanya 1 rakaat saja. Dan itu tidak ada dalam sholat fardu. Begitupun sholat maghrib. Jika sholat maghrib kita pendekkan, yang merupakan sholat ganjil di sore hari, maka akan hilang jumlah ganjilnya. Adapun dasar hukum melaksanakan sholat qashar menurut Al-Quran dan hadis itu dapat kita simpulkan bahwa mengqasarkan sholat merupakan suatu ruqsiyah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dalam melakukan perjalanan ataupun musafir. Adapun syarat-syarat melakukan sholat qashar. Yang pertama, kita sekurang-kurangnya melakukan perjalanan seperti perjalanan 2 hari. Menurut perhitungan Sayyid Ahmad Baik Al-Husaini dalam kitab Dalil Ul-Musyafir, jarak perjalanannya sekitar 90 km. Yang kedua, berniat mengqasarkan sholat dalam takbiratul ihram. Misal niatnya, aku sengaja mengerjakan sholat fardu zuhur 2 rakaat karena Allah. Yang ketiga, perjalanan yang kita lakukan tersebut tidak merupakan perjalanan yang maksiat. Yang keempat, dalam melakukan perjalanan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sholat qashar. Misalnya kita berniat menempat pada tempat melakukan qashar sampai 4 hari atau 4 malam atau lebih. Apabila ia berniat akan menetap di tempat itu selama waktu tersebut atau lebih, maka mulai dari waktu itu ia tidak boleh melakukan sholat qashar lagi. Selanjutnya kita akan membahas atau mengulas sedikit mengenai itu sholat jamak. Sholat jamak merupakan upaya menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu, baik di waktu sholat yang pertama atau waktu sholat yang kedua. Contohnya sholat zuhur dan sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Sholat zuhur dan sholat asar dalam pelaksanaannya boleh di waktu sholat zuhur dan juga boleh di waktu sholat asar. Begitu juga sholat maghrib dan isya. Sholat jamak dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu jamak takdim, artinya mengumpulkan kemuka, yaitu mengerjakan sholat maghrib dengan isya dalam waktu maghrib dan mengerjakan sholat zuhur dan asar dalam waktu zuhur.
Jadi, dalam waktu Asar dan Maghrib, kita tidak mengerjakan sholat lagi. Selanjutnya yaitu jamak takhir, artinya mengumpulkan ke belakang, yaitu mengerjakan sholat zuhur dan asar dalam waktu asar, dan mengerjakan sholat maghrib dan isya dalam waktu isya. Dalam waktu zuhur dan maghrib, kita tidak mengerjakan sholat lagi. Adapun syarat-syarat melakukan sholat jamak. Yang pertama yaitu syarat melakukan sholat jamak takhir. Yang pertama, sholat zuhur lebih dahulu dikerjakan dari sholat asar, dan sholat maghrib lebih dahulu dari sholat isya. Yang kedua, berniat jamak dalam sholat yang pertama, yaitu berniat dalam sholat zuhur atau sholat maghrib menjamakkan sholat. Niat jamak boleh dilakukan selama belum selesai memberikan salam dan sholat yang pertama. Yang ketiga, sholat yang dijamak harus dikerjakan beriringan-iringan. Tidak boleh lama perpisahan antara keduanya. Yang keempat, yaitu perjalanan yang dilakukan tidak dalam keadaan maksiat atau melakukan kemaksiatan. Yang kedua, yaitu syarat-syarat sholat jamak takhir. Adapun syarat-syarat sholat jamak takhir yang pertama, berniat mengumpulkan sholat dalam waktu sholat yang pertama, yaitu dalam waktu sholat zuhur atau maghrib. Berniat akan mengumpulkan sholat zuhur dengan asar, atau akan mengumpulkan sholat maghrib dengan isya. Yang kedua, senantiasa dalam perjalanan hingga selesai sholat tersebut keduanya. Yang ketiga, sekurang-kurangnya perjalanan yang ditempuh sejauh perjalanan 2 hari, kurang lebih 90 km. Yang keempat, perjalanan tidak maksiat. Oke, teman-teman semuanya, dari paparan saya di atas dapat saya simpulkan mengenai sholat jamak dan sholat qashar. Jadi, sholat qashar itu adalah melakukan sholat dengan meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Sholat qashar merupakan keringanan yang diberikan kepada mereka yang sedang melakukan perjalanan ataupun safar. Adapun salat yang dapat dikosorkan adalah salat zuhur, asar, dan isya, di mana rakaat yang aslinya berjumlah 4 dikurangi atau diringkas menjadi 2 rakaat saja. Yang kedua yaitu mengenai sholat jamak. Sholat jamak adalah melaksanakan 2 sholat wajib dalam satu waktu, yakni melakukan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, dan itu dinamakan jamak takdim, dan melakukan sholat asar dinamakan jamak takhir. Adapun syarat menjamak sholat pertama yaitu musafir atau dalam perjalanan dengan perjalanan kurang lebih 91 km menurut sebagian besar ulama. Dan yang kedua itu bukan dalam perjalanan maksiat. Yang ketiga, dalam keadaan ketakutan seperti sakit, hujan, angin topan, atau bencana alam lainnya. Hukum melaksanakan sholat jamak adalah hukumnya mubah, artinya boleh seseorang menjamak dengan memenuhi syarat-syarat di atas. Baiklah teman-teman semuanya, itulah penyampaian singkat mengenai makalah saya tentang sholat jamak dan sholat qashar. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.